Oke guys, lanjut lagi si Jarot. Jadi hari ini kita mau ganti engine mounting sebelah kanan karena ini mobil getar parah. Sumpah parah. Ke dashboard, setir, jok juga keras sampai ke biji guys. Wah, ini kacau pokoknya. Jadi setelah kita cek kemarin kondisi engine mountingnya tuh ya udah rusak, diakalin. Ya sebenarnya barang-barang kayak gini tuh udah nggak aneh lah di mobil bekas taksi. Nih kita copot dulu ya engine mountingnya bentar. Nah, ini baut-bautnya udah kita lepas semua, tinggal kita tarik ke atas untuk engine mountingnya. Ini kurang ke atas guys. Kita dongkrak dulu. Jadi apa namanya, ngebuka engine mounting sebelah kanan itu dia harus ditopang bawahnya pakai dongkrak mesinnya supaya bisa naik turun. Nah susah lagi, ntar guys. Nah ini dia nih penyebab getar parah banget. Nih. Kalau getarnya sampai ke setir, dashboard, jok, udah pasti itu dari engine mounting sebelah kanan. Nih bentar, ngambil tripod dulu guys. Ini engine mountingnya keras banget. Ini udah diakalin parah sih. Tuh. Ini udah keras, ini kayak dibikin paten guys. Nih. Ini nggak tahu ya pemilik sebelumnya apa nggak kerasa gitu mobil getar kayak begini tuh sampai ke biji-biji. Ini bunyinya tuh kayak kayak begini guys, kayak batu. Aduh ampun emang. Nah ini keras nih guys, nih harusnya di sini tuh lembek, kenyal bukan lembek, sorry, karet. Gimana sih karet? Jadi untuk engine mounting kanan ini kita buang aja, oke? Nah ini dia pengganti engine mounting yang lama guys. Ini kita pakai engine mounting original tuh. Ini ada ceplokan Bridgestone. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, engine mounting original itu dia punya ceplokan Bridgestone untuk Gen 3 ya. Nah ini kenyal guys nih, dudukannya main, atasnya juga kenyal. Tuh ya kan. Ya dari fisik juga kelihatan lah ya. Nih. Ini udah pasti bisa meredam getaran mesin. Kalau yang tadi bukan meredam, malah menambah getaran sampai ke jok ini, sampai ke biji-biji, pokoknya getar parah yang tadi. Nah, oke. Ini langsung aja kita pasang ke mobilnya, guys. Nah, untuk cara pasangnya ya kebalikan dari ngebongkar. Kalau mau lihat tutorial, lihat aja lah di channel yang lain karena udah banyak yang bikin tutorial buka engine mounting sebelah kanan ini guys, gitu. Oke. Terus untuk sisanya yang tengah dan juga yang di bawah aki engine mounting itu semuanya karet-karetnya masih oke, masih aman. Jadi yang kita ganti cuman bagian kanan aja nih, yang ini doang yang keras kayak batu. Oke. Ini kita pasang dulu, habis itu langsung kita tes. Nah oke, engine mounting udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian rak setir. Jadi di video sebelumnya udah kita cek ini kondisi mobil, kaki-kakinya ternyata udah sebagian di refresh. Yang rusak kemarin cuma shocknya dan juga support shock sama bearing shock. Dan ini rak setir juga salah satunya rusak juga guys, gitu. Jadi ketika kita ngelewatin jalan, bukan jalan jelek sih, jalan rata gitu, cuman aspalnya kasar, dibunyi kayak gitu kan. Nah itu salah satu ciri-ciri kalau rak setirnya rusak. Nih dilihat dari kondisi fisiknya juga ya begini. Tuh. Ini dikawat lagi. Jadi sebenarnya untuk rak setir Gen 3 ini tuh dibanding dengan Gen 2 atau Yaris Bapau, ini lebih kuat Gen 3 guys. Dia jarang rusak. Cuman ya kalau udah nemu rusak ya harus diganti gitu. Ini kayak ini kan ya kondisinya kayak udah kayak begini, ini udah kayaknya sih servisan. Nah untuk rak setir penggantinya ini sudah kita pasang, sorry nggak sempet ke video tadi. Tuh bisa dilihat ya kondisi rak setirnya bersih, bening. Ini masih lengkap, klem-klemannya bukan kawat, masih oke semua. Nih.
Untuk part kaki-kaki lainnya sudah kita cek dan sudah kita pastikan kondisinya masih oke, masih sangat layak banget untuk dipakai ya kan. Jadi untuk sementara penggantiannya cuman rack steer, shock breaker depan, support shock dan juga bearing shock. Karena rack steer bawahnya udah nggak dipakai, kita banting aja guys. Oke, sekarang kita pasang balik ban, kita turunin dan juga kita setel ulang coilovernya. Jadi saya pengen kita habisin dulu untuk derat bagian bawahnya ya kan. Jadi nanti kondisinya kalau kita setel paling bawah tuh dapetnya segimana. Oke. Jadi ini kita pasang dulu bannya guys. Videonya kita cepetin. Lanjut dulu ke bagian radiator guys. Jadi kemarin kan engine mountingnya keras, terus di bagian mesin tuh bunyi-bunyi ruk kayak gitu. Nah kemarin pas kita cek unit, kita pelajari ternyata di bagian radiatornya tuh, dudukan radiatornya dia udah nggak ada guys, udah pecah semua. Jadi dudukan yang harusnya dia mengait sama cover kipas atau shroud fan, dia udah patah. Jadi shroud fannya itu nggak mau diem. Jadi ketika mesin bergetar, dia juga ikut getar ya, tok kayak gitu. Nah untuk kondisinya sekarang cuman diikat kabel tis doang. Nah ini untuk radiatornya ya sekalian kita mau ganti aja, ya kan? Karena kita nggak tahu kondisi ya dalam radiatornya ini udah di bersihin apa enggak, udah dirojok apa belum ya kan? Terus sekalian kita cek nanti kondisi termostat, karena ya untuk sistem pendinginan ini penting ya. Jadi ya kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tiba-tiba misalnya lagi dipakai mobilnya buntu radiator gitu kan, overheat di jalan kan, amit-amit jangan sampai ya kan. Jadi makanya ini kita cek dulu kondisi radiator, termostat dan juga lain-lain. Oke. Nah oke guys, sekarang kita kuras dulu bagian reservoir radiator. Airnya udah buset, kotor banget coy. Ini ya kondisi kayak gini tuh nggak aneh sebenarnya di mobil bekas taksi. Asal kita tahu cara ngebenerin atau ngerawatnya aja. Nih, ini kita kocok-kocok dulu biar kotoran di dalamnya larut ya kan. Nanti kita buang, kita kuras sampai air yang keluar dari lubang sini itu bening. Nih. Ini lumpur nih guys. Nah, ini kita bersihinnya pakai jet cleaner. Ini terus saja disemprot sampai air yang keluar dari lubang yang tadi yang di bawah tuh itu airnya bening. Nah, ini masih kotor nih guys, oke? Seperti biasa videonya kita cepetin aja. Oke, bagian dalamnya sudah selesai kita kuras. Ini lanjut ke bagian luarnya. Bagian luar sini nggak kalah kotor juga guys. Nah jadi kita bersihinnya begini aja, dicuci ya kan, supaya tampilannya ya bersih lah. Walaupun bukan barang baru, minimal kalau dibersihin jadi cakep kan kondisinya gitu. Oke, nih kita gosok-gosok dulu guys. Oke, sekarang lanjut ke bagian water inlet dan juga termostat. Jadi kondisi dalamnya ini udah berkerak kayak gini. Nanti kita bersihin gampang lah ya. Termostatnya juga tuh berkerak. Tumben nih bekas taksi termostatnya masih ada. Biasanya udah nggak pakai termostat biasanya. Jadi dibikin los kayak gitu. Jadi nanti ini untuk termostatnya kita bersihin aja. Ini untuk di sini juga tuh ya belepotan, kerak dan sealer nanti kita bersihin lah ya sebelum kita pasang balik. Sebisanya aja karena di bagian sini sempit, minimal keraknya tuh berkurang lah gitu. Oke. Nah, oke guys, ini kondisi radiatornya nih tuh, kita cek sama-sama ya.
Nah ini radiatornya dalamnya berkerak. Oh masih ada airnya guys. Dalamnya berkerak. Ini, nah dudukan sini yang patah nih guys. Nih patah. Jadi ketika mesin bergetar, ini juga ikut getar. Dia bunyi tok 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 kayak gitu. Nih, tuh ada bekas bulat di tengah kan, itu dia bekas nabrak-nabrak ke apa namanya sih, ke kipas radiator. Karena kan kipas radiatornya nggak duduk, dia cuma diikat pakai apa namanya, pakai kabel tis doang. Nah ini radiator penggantinya, kita pakai bekasan aja, ngirit budget pokoknya. Nah ini kondisinya lebih bagus dari yang tadi, dalamannya bersih, klip-klipan untuk dudukan cover kipas juga masih lengkap semua. Jadi radiator lamanya kita buang aja guys.